Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Terakhir ya, aku sampai apa ya? Terakhir sampai ya, integral menggunakan metode cincin silinder ini. Terakhir kita sampai situ. Mana ya? Nah ini, volume using cylindrical cells. Jadi intinya di metode itu gini. Kalau misalkan kamu mau memutar gitu ya, contohnya kayak gini, memutar Y sama dengan 3x kuadrat, 3x min x kuadrat gitu kan. Mau memutar ini sejajar sumbu, misal ini bukan sumbu Y tapi garis x sama dengan min 1, itu kan punya jarak kan ini. Kelihatan, kalau misalkan ini diputar, kalau kalian bayangkan ini kan pasti bentuknya kayak gini kan. Nah, sama kayak gitu. Nah, coba kalau misalkan secara umum ya, misal kita secara umum, yang ini tadi, kamu tarik seperbagian garis, seperbagian kecil dari bagian ini, nanti diputar. Nah nanti kan pasti jadinya kayak kotak kayak gini nanti, pasti jadinya gitu. Gampangnya gini, ingat ya, tetap kita gunakan apa namanya, limit limit dari seperbagian kecil ya. Jadi delta x k nya ini pasti diambil mendekati 0 nanti, tujuannya gitu. Terus habis itu diputar di suatu sumbu putar tertentu, bisa jadi diputar di sumbu y, bisa jadi diputar di sumbu selain y, bisa jadi diputar kayak yang di atas tadi, x sama dengan 1 ini, x sama dengan min 1. Ini bedanya nanti bakaran ke jari-jarinya, ini nanti bedanya gitu. Nah gampangnya gini, ya, kalau misalkan dari ruangan itu tadi diambil seperbagian kecil, ambil garis gitu ya, ambil garis, terus anggap ini tak putar di sumbu y gitu, anggap aja tak putar di sumbu y ya, meskipun ini diputar di sumbu x sama dengan min 1 kan gitu. Anggap aja gini, jadi ini kotak ini seperbagian kecil dari bagian ini diambil kayak gini aja, diputar di sumbu y. Bayangkan kalau misalkan bisa diputar, berarti kan jarak ini ke sini kan, ini delta x nya kan kecil banget kan, delta x nya kan mendekati 0 nanti ini kan. Nah ini diputar, lah jaraknya ini ke sini pasti x nanti, jaraknya ini ke sini, soalnya delta x nya kan ini kecil banget, dan ini delta x nya menurut di sumbu x, akhirnya apa, nilai di garis, jadi delta x nya kecil banget, dianggap hampir sama nilainya seperti garis kan nanti gitu. Kalau misalkan udah kayak garis tadi, gampang ini garisnya tak gedein, jadi makanya munculnya kotak kan gitu kan, munculnya kotak seperti ini. Lah jaraknya itu karena ini manut di sumbu x di domainnya, makanya ini x pasti, karena ini garis gitu loh, pasti ini jaraknya x. Oke ya, paham. Kalau misalkan ini diputar di sumbu x, maka jadinya pasti kayak gini nanti, gampangnya pasti jadi gitu ya kan. Ingat ini tingginya adalah fx, karena di awal ini tingginya fx. Ini kan grafik fungsi fx tadi kan, yang apa namanya, yang di sini kan ini grafik fungsi fx kan ini ya, diambil seperbagian, akhirnya pada saat dimunculkan ya itu muncul lagi, jadi tinggi dari atas dari bawah ke dasar ke fx. Ingat ini hampir sama kayak garis, akhirnya apa, jarak ini semua ini x ya. Oke ya, kalau misalkan ini diputar di sumbu y, oke ya, ini berarti jaraknya adalah x pasti, soalnya ini garis gitu ya. Diputar di sumbu y, muncul lagi, munculnya ini, munculnya jadi panjangnya dari atas ke bawah ini x. Nah ini dari titik pusat putaran sampai ke batas ruang ini jarak x ya. Nah jarak x ini apa, kayak tabung tapi lubang, dan tabungnya tebel, sebelnya sebesar delta x kan, menurut gambar ini. Kalian bayangkan putarannya kan ya, pasti gambarnya gini. Kalau misalkan ini dibelah, ngarannya apa ya, dibelah gitu kan, habis itu dibelah, diambil seperbagian ini, ingat perbagian aja diambil, berarti kan jaraknya ini ke sini kan delta x nanti. Jarak dari pusat ke pinggir sendiri di batas tepinya ini pasti x, dan tingginya ini ke atas itu fx, pasti kan gitu. Oh gambarnya salah kan gitu.
Kalau ini misal dibelek kayak gambarnya, kalau misalkan dibelah habis itu diluruskan dibelah kayak kayak apa mana-mana, bayangkan kalian apa belah apa belah tong tapi tebel, dibelah habis itu diratakan semua permukaan, dibelah tengah-tengah, terus habis itu dibuka, habis itu diratakan. Nah pasti nanti kan gambarnya dari gini, diratakan enggak dari sini diratakan maten. Nah ini kan nanti munculnya pasti delta x ya kok dari gambar ini, ya enggak? Pasti delta x. Kalau misalkan imajinasimu nggak iki delta, ini bukan delta x, salah imajinasimu berarti. Nanti ke sini pasti fx. Panjang ini ke sini pasti 2px. Pasti itu. Pasti panjangnya adalah fx. Oke ya. Nah setelah itu, kenapa kok ini panjangnya 2px? Ingatan, ini adalah panjang dari x kan ini. Oke ya, kalau itu panjangnya dari x, berarti ini panjangnya adalah 2px. Kenapa? Anggap kalian lihat di lingkaran yang tadi. Kalau misalkan lingkaran apa, tabu yang tadi dilihat dari atas kan gini gambarnya ya. Ini dibelek pas di tengah-tengah, dibuka kayak gini. Nah ini kan sama kayak panjangnya keliling lingkaran kan, keliling lingkaran yang paling luar gitu. Ya kan, pasti keliling lingkaran kan, makanya ini panjangnya 2px kan. Makanya ini panjangnya adalah 2px. Nah berarti apa? Volume tabung, volume tabung tadi menjadi apa? Volume apa? Volume dari balok kan. Nah rumus volume balok yaitu apa? Panjang kali lebar kali tinggi kan. Berarti apa? Panjangnya adalah 2px, lebarnya adalah delta x, dan tingginya adalah fx kan gitu. Kan gitu. Kalau dibalik kan jadi 2px fx delta x kan gitu kan. Kalau delta x nya mendekati 0 kan, kecil banget hampir mendekati garis kan, delta x mendekati 0 kan. Berarti kan dv nya tuh yaitu 2px fx dx kan gitu. Nah ingat tadi integral di awal yaitu kita mengintegral dari seperti biasa yaitu dari A sampai B nanti. Iki di batasnya 0 sampai 3 dari A sampai B. Berarti apa rek? Berarti integralnya yaitu integral A sampai B 2px fx dx. Kalau dituliskan dalam rumusan yaitu menjadi apa ini? A sampai B 2pi shell radius yaitu x nya tadi panjang 2pi atau keliling dari tabung tadi kan, dikalikan tingginya fx nya dikalikan dx. Oke rumusannya. Nah yang perlu teman-teman ingat yaitu ini pada saat tak putar di sumbu x, pada saat tak putar di sumbu y. Nah berarti kan pada kayak iki diambil seperbagian kan gitu, diukur seperbagian, habis itu jadi kayak gini, terus diputar di sumbu y kan jadi iki. Kalau misal ya kan, dan seterusnya. Nah berarti kalau misalkan integralnya dari A sampai B terus diputar di sumbu y, berarti apa iki jaraknya adalah x. Berarti pada saat diputar nanti kelilingnya jadi 2px kan gitu, dikalikan tinggi dikalikan lebarnya kan, yaitu atau lebarnya yaitu delta x pada saat diambil kan nanti gitu. Oke ya, paham lah seperti itu. Kita singkat aja. Ini kalau diputar di sumbu x berarti kan jaraknya x sampai ke x yaitu cuman x. Ini kan dianggap garis kan, jadi delta lebarnya delta x, tapi karena ini tipis banget berarti bisa dianggap x nya sendiri kan gitu kan, tipis banget. Lah berarti apa? Jarak ini ke sini adalah x dari y. Kalau misalkan ini diputar di x sama dan min 1 ke sini, berarti kan jaraknya itu apa? X dari y, terus di sini kan nambah sampai min 1 kan. Berarti apa? X sampai dari titik x ke min 1 berarti apa? Jaraknya adalah x plus 1 kan gitu. Nah untuk lebih jelasnya, kalau misalkan iki diputar di sumbu y, iki pasti adalah x, jarak ini ke sini pasti x. Dari mana? X dikurangi garis x sama dan 0 kan sumbu y itu kan, ya enggak? Kalau misalkan itu diputar di sumbu x berarti diputar di sumbu y berarti apa? X
jaraknya ini ke sini adalah X. Kalau misalkan diputar di X sama dan min 1, berarti jaraknya adalah X plus 1 dari X plus 1 sampai ke sini nanti. Kenapa? X, ya gampang ini kan sumbu Y kan berarti apa? Garis X sama dan 0 kan, Rek? Jarak X ke X sama dan 0 kan X. Kalau misalkan jarak X iki ke X sama dan min 1, berarti kan X plus 1. Kalau misalkan diputar di X sama dan 1, Pak, ini. Nah, misal kalau misalkan ini diputar di X sama dan 1, ya gampang kan, berarti tinggal X dikurangi 1 kan. Kan gitu aja. Nah, itu adalah kalau misalkan ada permasalahan, itu banyak cara. Kayak dulu aku juga mengerjakan ini. Kalau misalkan ini diputar di sumbu Y, ini jaraknya X. Kalau misalkan diputar di sumbu X sama dan min 1, dulu aku mengerjakannya yaitu tak geser X min 1 ini ke sumbu Y. Gitu. Jelas grafik ini pasti bergeser sebanyak min 1, sebanyak 1 ke kanan juga kan. Lah ngono aku bagi banyak cara mengerjakannya. Oke, gampangnya kalian seharusnya gini aja. Kalau misalkan mau gampang, ini sebaiknya kerjakan latihan aja, jadi sebagai PR. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa nanti di grup atau chat pribadi aku juga nggak masalah itu. Kalian harus kerjakan sendiri ya, oke ya. Oke, kita carikan sekarang PR-nya. Oke, sih. Coba kalian kerjakan yang gitu loh, yang nomor 1, 2 ya. Nomor 1, 2 kalian kerjakan dulu. Habis itu coba nomor 6 ini kalian kerjain. Ya sudah nggak apa. Nomor 6, 5, 6 ini coba kalian latihan ya. Nggak usah, 1, 2 aja ini. Terus habis itu ini tetap diputar di sumbu Y ya, diputar di sumbu Y. Coba juga kalian gambarkan pasti. Ingat, kalau misalkan ada batasan kayak gini, ini pasti tingginya nanti yang berubah ya. Tadi kan tingginya fx, dari fx grafik fx ke dibatasi sampai y sama dengan 0 kan, atau sumbu x. Sumbu x itu garis y sama dengan 0 mu itu kan. Jadi kalian coba aja dulu nomor 10. Nanti kalau tanyakan aja langsung nggak apa-apa. Terus nomor 12 juga itu dibatasi x sama dan 1 sampai x sama dan 4. Sekarang kita cari yang dimana dia tidak diputar di sumbu y. Coba kita cari itu. Nah ini coba nomor 25 diputar di x aksis x sama dengan 2. Nah ini kalian pecahkan gitu ya. Nanti gampangnya untuk selanjutnya bakalan tak kasih cara nih nanti kalau misalkan kalian tanyakan. Terus y sama garis y sama dan 4 sama y x sama dan min 1. Tapi ingat ini harus digambar itu nomor 25. Kalau nggak digambar nggak bisa itu. Yang terakhir yaitu nomor 25. Udah nggak usah. Terus X pangkat 3. Aku ingin tahu kalian bisa menggambarkan X pangkat 3 atau enggak. Seharusnya ada di atas. Di bab sebelum ini ada kan. Coba X pangkat 3 gambar di mana, terus berarti 24, 25. Berarti nomor 24, 25, terus nomor 1, nomor 2, habis itu yaitu nomor terakhir nomor 10. Dah, 1, 2, 10, 24 sama 25. Tuh tugasnya. Oke ya. Jadi apa yang ku inginkan. Oke ya, gitu aja. Semoga kalian bisa mengerjakan. Kalau misalkan tanyakan aja langsung. Gitu aja. Videonya nggak lama-lama, soalnya paketan. Gak. Bercanda. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.